Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wisdan Hilmi Mulyawan dengan NPM 1910631079. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi tentang analisis gerak renang dalam mata kuliah biomekanika. Oke, di sini ada hukum Archimedes. Olahraga akuatik mengisyaratkan seorang atlet untuk berada di dalam air. Salah satu cabang olahraga akuatik adalah renang, yang merupakan olahraga yang cukup tua dan pendekatan ilmunya menggunakan ilmu pengetahuan suplementer yang disebut hidrodinamika. Nah, pada hukum Archimedes, hukum ini menyatakan bila sebuah benda berada dalam air, ia akan mendapatkan tekanan ke atas yang besarnya sama dengan berat air yang dipindahkan oleh benda tersebut. Pada hukum ini ada 3 kemungkinan ketika seseorang ada atau berada di air. Yang pertama itu mengambang, yang kedua seimbang, dan yang ketiga tenggelam. Nah, berat jenis suatu benda ialah perbandingan antara gaya berat dan gaya apung dari suatu benda. Nah, gaya apung ini bekerjanya pada titik pusat yang disebut titik apung. Jadi, berat jenis sama dengan gaya apung. Nah, bila gaya berat dan gaya apung sama besar, berarti satu, atau kita rubah berat jenis sama dengan X, strip X sama dengan 1, jadi seimbang kayak gitu. Nah, ketika kita sudah memahami konsep yang tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa bila berat jenis atlet sama dengan 1, ia di dalam air dalam keadaan setimbang segala kedalaman di air, itu mau di atas, tengah, atau paling dasar. Nah, dia akan bertahan dan diam dalam keadaan tersebut. Jadi nggak ada istilahnya, nggak pergerakan naik turun nggak ada. Jadi udah stuck, kalau di atas, kalau di bawah di bawah, kalau di tengah, kalau di bawah paling dasar kayak gitu. Yang kedua ini, bila berat jenisnya lebih besar daripada 1, artinya gaya beratnya lebih besar daripada gaya apung. Maka gaya berat yang terlebih ini akan terus mendorong atlet turun sampai ke dasar air. Si atlet akan tenggelam. Kenapa? Karena kan berat jenisnya lebih besar daripada 1, ya kan? Nah, 1 itu kan gaya apung. Nah, bila beratnya lebih besar, ya otomatis si daya apungnya segini, misalkan daya beratnya segini, ya dia bakal terus tenggelam kayak gitu. Nah, yang ketiga ini, bila berat jenisnya kurang lebih 1, artinya gaya beratnya lebih kecil daripada gaya apung. Maka gaya apung yang berlebih akan mendorong atlet ke atas sampai muncul ke permukaan air. Si atlet akan mengapung. Nah, kenapa? Karena ketika si daya apungnya segini tapi dia lebih enteng, nah otomatis dia bakal di atas terus, biasanya bakal ya ngapung lagi nih. Misalkan daya apungnya segini, ya kan? Nah, terus dia ternyata lebih enteng badannya, tulang kayak gitunya lebih enteng, otomatis dia bakal lebih mudah mengambang kayak gitu. Oke, di sini ada titik berat dan titik apung. Nah, titik berat tergantung pada masanya, sedangkan titik apung tergantung pada volumenya. Nah, ini perbedaannya. Jadi titik berat itu akan terpengaruh ketika ia memiliki sebuah massa atau beban. Nah, kalau titik apung itu tergantung pada volumenya. Ya, dimaksud di sini tuh, jadi titik apung dia bakal bereaksi ketika volume atau isi dari si kolom itu lebih besar atau lebih kecil kayak gitu. Jadi kalau apung itu tergantung kayak lebar gitu, kayak ini isi si
kubik misalkan, atau isi si tempat itu misalkan kan. Kalau kolam renang kan ada isinya tuh air, nah itu volumenya. Kalau masanya itu berat si airnya kayak gitu. Oke, di sini ada kemampuan orang mengapung dan diam di dalam air banyak ditentukan oleh letak titik berat terhadap titik apung. Nah, yang dimaksud sini, bila titik berat berada di atas titik apung, orang tersebut cenderung kepalanya turun ke bawah. Nah, bila titik berat di atas titik apung, orang tersebut cenderung kepalanya turun ke bawah dengan datar atau horizontal. Sedangkan bila titik berat berada di bawah titik apung, orang tersebut cenderung kakinya turun ke bawah. Nah, jadi kemampuan orang mengapung itu ada banyak penentuannya gitu. Bisa ditentukan oleh letak titik beratnya terhadap titik apung. Jadi si orang ini akan mengapung ketika ia menempatkan titik atau daya beratnya di belah mana kayak gitu, entah di kepala atau di kaki gitu kan. Nah, terus di sini ada perkembangan teknik berenang. Pada perkembangan teknik renang ini tujuannya untuk menghasilkan gaya propulatif dan mengurangi gaya resisten. Nah, gaya propulatif itu gaya produktif. Ada kucing. Jadi propulatif itu gaya produktif, yaitu gaya yang menghasilkan gerak laju ke depan. Nah, kalau gaya resisten itu gaya yang dimana menjadi sebuah hambatan saat melaju. Nah, jadi kalau konsep di renang ini, pada saat berenang kita harus bisa memaksimalkan atau menghasilkan sebuah gaya produktif benar dan bisa membawa kita untuk melaju ke depan untuk mengurangi gaya resisten atau gaya gerak hambatan. Nah, hambatan ini biasanya dihambat oleh gerakannya tidak benar. Terus air itu akan menghambat ketika gerakan kita tidak benar kayak gitu. Oke, next ya. Ini ada perkembangan historis dalam dunia renang. Nah, di sini ada 3 masa, yaitu masa alamiah, masa tradisional, dan masa lift theory. Nih, pada masa alamiah ini, mekanisme gerakan renang mengacu pada kehidupan hewan. Misalnya, gaya renang dari anjing, katak, dan ikan. Nah, pendekatan ilmunya masih merupakan belantara yang gelap. Jadi, pada masa ini, gerakan-gerakan yang kita gunakan itu terpaku atau mencontohkan sebuah gerakan hewan. Kayak misalkan sampai sekarang kan ada yang disebut dengan gaya katak, itu kan gaya dada. Terus gaya kupu-kupu itu kan gaya kupu-kupu, terus gaya dolphin itu kan gaya ini butterfly ya. Nah, itu. Terus di sini ada masa tradisional. Nah, mekanisme gerakan berada pada pertimbangan empiris. Manusia sudah terbiasa di darat, dan kalau bergerak menolakkan kakinya pada tanah, nah di air juga analoginya begitu. Jadi ketika kita menolak pada air seperti mendayung, pendekatan teoritisnya berdasarkan hukum Newton, yaitu ada aksi dan reaksi. Tradisional ini istilahnya mah kita menolak sebuah alat itu bakal menimbulkan sebuah reaksi gitu. Jadi ketika kita melakukan aksinya itu kalau di air itu kayak misalkan mendayung, nah itu akan memunculkan reaksinya apa, kita bisa maju tuh. Nah, terus di sini ada masa lift theory. Pada tahun 1971, Z. E. Consilman dan Ronald Brown memperkenalkan propulsive force yang disebut lift propulsion. Pendekatan teorinya berdasarkan prinsip Bernoulli yang penerapannya digunakan pada sayap pesawat terbang dan pada baling-baling pesawat dan kapal laut. Jadi pada masa ini
yang dimaksud dengan pendekatan prinsip Bernoulli itu kan pesawat kan kayak ada goyangan gini ya kan. Nah itu untuk, dan pertama kayak gini posisinya gini kan. Nah, terus ditambah dia flat, kenapa itu untuk memperkecil daya resisten, daya hambatan. Nah terus makanya dia kalau di renang tuh streamline, datar gini. Terus kalau untuk baling-balingnya itu kan kenapa dia untuk berputar, karena untuk memberikan memberikan sebuah daya tarik yang memunculkan belakangnya itu dorongan atau tenaga untuk si kapal itu bisa melaju kayak gitu. Makanya kan kalau sang kapal laut, kalau dilihat baling-balingnya kan putar tuh. Nah itu tuh putar itu kayak nyedot. Nah setelah masuk lewat baling-baling itu dia memberikan daya dorong, jadi si kapalnya bisa maju kayak gitu. Nah kalau misalkan si baling-balingnya diputar arah yang tadinya maju, dia bakal menimbulkan gerak juga tapi mundur kayak gitu. Oke, di sini rumus ada rumusnya itu F sama dengan F kali S, di mana F frekuensi kayuhan dan S panjang kayuhan. Jadi untuk memperbesar kecepatan renang, F lebih baik memperbesar F daripada S. Pada olahraga akuatik, gaya propulsif lebih dominan diperoleh dari gerakan lengan daripada tungkai. Oleh karena itu, proporsi tubuh dengan brachial ilex yang besar lebih dianjurkan. Jadi yang dimaksud di sini tuh frekuensi kayuhan itu kayuhannya lebih baik, gerakannya lebih perfect kayak gitu. Jadi kita nggak harus, kalau misalkan gaya bebas panjang harus panjang banget, tapi cukup tarik. Nah itu kan frekuensi kayuhan, tarik terus selalu panjangin tapi jangan terlalu panjang gitu. Cukup gerakannya tarik kayuhan, angkat lagi yang penting gerakannya. Nah ini kan ini kan gerakan tungkai, gaya propulsif itu yang lebih dominan ketimbang gaya tungkainya kayak gitu. Jadi ketika tarik pangan ini kan untuk menarik si air kayak gitu. Oke, di sini ada prinsip kinetic link. Yang pertama itu menghimpun kecepatan linear dari setiap segmen. Yang kedua itu gerakan yang mulus dari proses mentransfer momentum sudut dari segmen yang satu ke segmen yang lain dari suatu sistem. Itu untuk prinsipnya. Kemudian di sini ada modifikasi teknik gerakan dan komposisi tubuh. Feel of water, yaitu suatu penyesuaian dari teknik gerak terhadap komposisi tubuh. Jadi teknik itu fleksibel, bisa digunakan dan digunakan dalam menyesuaikan komposisi tubuh gitu. Jadi teknik itu bakal terus ada, bakal terus tumbuh, dan hal-hal baru tuh pasti bakal ada. Nah itu untuk menyesuaikan kepada komposisi tubuh setiap manusia, karena kan setiap manusia kan beda-beda komposisi tubuhnya. Nah itu jadi pada tahapan ini atau modifikasi ini, jadi teknik itu menyesuaikan terhadap komposisi tubuh. Nah yang pertama ini di sini ada, bila beban terlalu besar harus dicari mekanisme gerak sehingga gaya yang dikerahkan menjadi lebih ringan. Kalau keuntungan mekanis MK dari sebuah tuas itu adalah lengan, kekuatan atau lengan beban bila beban terlalu besar harus dicari mekanisme gerak sehingga gaya yang dikerahkan menjadi lebih ringan. Kalau keuntungan mekanis MK dari sebuah tuas itu adalah lengan,
lengan kekuatan atau lengan beban. Berarti makin kecil lengan beban, makin besar mekanismenya. Nah, keuntungan mekanismenya ya. Dengan kata lain, kalau lengan ditekuk lebih banyak, berarti keuntungan mekanismenya menjadi lebih besar. Artinya, kekuatan yang kita kerahkan lebih ringan sehingga frekuensi gerak bisa lebih banyak. Jadi ketika kita mudah melakukan sebuah gerakan, itu kita akan mendapatkan lebih banyak geraknya, karena kan udah terbiasa mungkin, atau enteng juga kayak gitu. Nah di sini yang kedua itu saat tangan masuk air, fleksi tangan atau sudut orientasi. Kalau terlalu kecil liftnya kurang, sebaliknya kalau terlalu besar berat. Besar sudut harus disesuaikan dengan power perenang. Jadi itu kefleksibelan teknik ini menyesuaikan pada komposisi tubuh, jadi tidak bisa disamaratakan. Oke, mungkin sekian dari presentasi atau pemaparan materi tersebut. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan atau salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.